Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Kurniawan dari jurusan PSP dengan NIM 1904112514 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Saya akan menjelaskan tentang fluida statis. Yang pertama itu fluida statis atau hidrostika, merupakan salah satu cabang yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya ini membahas tentang ketekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida berupa gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Rumus yang kita gunakan itu yaitu P sama dengan F per A, P sama dengan W per A kali B sama dengan M kali B per A kali B sama dengan Rho kali nabla dikali G per A kali B. P sama dengan Rho dikali G dikali Y. Ini contoh gambarnya. Dapatnya Rho kali nabla ini dari Rho sama dengan M per V, M sama dengan Rho dikali nabla. Contoh yang dapat kita ketahui yaitu H sama dengan 2,4 meter, Rho H2O sama dengan 1000 kg per meter kubik, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, P sama dengan Rho dikali G dikali H. Ini merupakan rumusnya. P sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 2,4. P sama dengan 23.520 Newton per meter persegi. P sama dengan 23.520 Pascal. Berapakah tekanan yang akan terjadi? PATM sama dengan 101.300 Pascal. P per Pascal sama dengan 23.520 per 101,300 sama dengan 0,23 atau 23%. Jadi, jika Anda menyelam ke dalam kolam yang ketinggiannya 2,4 meter atau kedalamannya 2,4 meter, maka Anda akan mengalami tekanan sebesar 23% atau 0,23 dari PATM. Yang kedua yaitu kekuatan daya apung. Sebagian kecil es di atas permukaan. Jika Rho objek kecil dari Rho liquid, maka objek akan mengambang. Gambar ini merupakan bongkahan es. Rho objek sama dengan M per V, M sama dengan Rho dikali nabla. Ketika benda itu mengambang, maka Rho objek kecil dari Rho liquid, bahwa gaya apung sama dengan berat benda. Rumus yang dapat kita gunakan itu yang pertama ini. Rumus ini merupakan turunan dari rumus ini. Nah, ini turunannya, ini rumusnya. Yang pertama itu 1 dikurang VL per VO sama dengan 1 dikurang Rho O per Rho L. Jadi banyak rumus yang umum kita gunakan. Ini bisa juga yaitu F sama dengan 1 dikurang VL per VO atau F sama dengan 1 dikurang Rho O per Rho L. Ini keterangannya. BF sama dengan daya apung, VL sama dengan volume liquid, VO sama dengan volume objek, Rho L sama dengan massa jenis liquid, Rho O sama dengan massa jenis objek. Yang ketiga itu kekuatan terhadap lingkungan dinding bawah air. Kita mencari F dari gambar ini. Rumusnya yaitu P sama dengan F per A menjadi F sama dengan P dikali A. Ini diketahui H sama dengan 2,8 meter, Rho sama dengan 1000 mg per meter persegi, L sama dengan 10 meter. Ini merupakan turunannya. Jadi kita mencarinya dengan rumus F sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 4,8 meter per sekon kuadrat dikali 10 meter dikali 2,8 kuadrat dikali setengah. Jadi dapatlah F-nya sama dengan 384,160 Newton. Rumus ini sama dengan di bawah ini, yaitu F sama dengan P kali G kali L dikali H kuadrat per 2. Yang keempat itu mengukur tekanan dan tekanan total. Rumus yang kita gunakan itu P tekanan sama dengan P total dikurang P ATM. P total sama dengan P tekanan tambah P ATM. Jika kita anggap dari gambar ini P nya merupakan P tekanan, maka P tekanan sama dengan P dikali G dikali Y sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 4 meter. Jadi P totalnya sama dengan 39.700 Newton per meter persegi ditambah 101.300 Newton per meter persegi
Jadi P totalnya sama dengan 140.500 Newton per meter persegi. Yang kelima itu prinsip Pascal. Prinsip Pascal ini menyatakan dalam wadah tertutup yang berisi cairan, tekanannya sama di setiap tempat. Jadi jika Anda menekan fluida ini dalam satu arah, maka tekanan akan berpindah ke seliling fluida. Ini merupakan turunannya, dan ini merupakan rumus yang kita dapat, yaitu F1 dikali sama dengan W dikali A1 per A2. W nya adalah 2000 lb, A1 nya 2, dan A2 nya 100. Jadi 2000 lb dikali 2 per 100, F1 sama dengan 40 lb. Yang keenam itu mengambang di beberapa lapisan. Konsepnya yaitu BF sama dengan W lapisan liquid sama dengan Mg liquid sama dengan Rho L dikali VL dikali G. Kalau BF total sama dengan BF1 ditambah BF2. W objek sama dengan BF total. Ini contoh gambarnya yang kita dapat. Jadi Rho O sama dengan Rho 1 X ditambah Rho 2Y per H. Ini merupakan rumusnya, dan ini merupakan turunannya. Keterangan yang kita dapat yaitu Rho O sama dengan massa jenis objek, Rho 1 sama dengan fluida massa jenis fluida 1, Rho 2 sama dengan massa jenis fluida 2. Kalau H ini merupakan tinggi objek, kalau yang X ini tinggi lapisan pertama, kalau yang Y ini tinggi lapisan kedua. Yang ketujuh yaitu berat benda yang terendam. Ini contoh berat bendanya. BF merupakan perubahan cairan. P sama dengan Mg kurang BF. BF sama dengan W kurang WAP Rho liquid dikali nabla dikali Rho liquid kali G. Volume liquid sama dengan W kurang WAP per Rho liquid dikali G. Rho objek sama dengan M objek per volume liquid sama dengan M objek per BF per Rho liquid dikali G. WAP itu berat semu, W objek itu berat objek. Ingat ya, kalau volume objek itu sama dengan volume liquid. Kapan objek itu terendam? Yang ke-8 yaitu tenggelam diakibatkan tambahan bobot. Apa yang membuat benda itu tenggelam? Yaitu bertambahnya bobot. Contohnya rumusnya itu ini, dan ini merupakan turunannya. Jadi kita menggunakan rumus M sama dengan Rho L dikali L kuadrat Y tutup kurung, atau M sama dengan Rho L dikali delta V submergen. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.